Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sekecil apapun nikmat tersebut, pasti akan Allah tanya, akan Allah mintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya pada kita. Tapi jika tidak, naudzubillah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan bersama-sama menuntut ilmu syar'i, mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan bolehkah aku berdosa? Bolehkah aku berdosa? Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menurunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Para sahabat gelisah. Mereka merasa khawatir dan menganggap ayat ini sangat berat. Mereka mengatakan, man minna la yadlimu nafsahu. Siapa gerangan di antara kita yang tidak berbuat dosa, yang tidak mendolimi dirinya sendiri. Ungkapan, ya, pengakuan sekaligus juga pengabaran tentang hakikat betapa manusia, betapa mudah terjatuh kepada kesalahan. Dan mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang diantara mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, mereka mengatakan, siapakah di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa atau maksiat?
Betapa sulitnya untuk tidak terjatuh kepada dosa dan maksiat. Namun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menenangkan mereka bahwa yang dimaksud dengan kedzaliman di situ adalah kesyirikan. Tidakkah kalian, kata Rasulullah, mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Sebagaimana Allah firmankan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik itu kedzaliman yang sangat besar. Barulah saat itu para sahabat merasa tenang. Ya, merasa tenang. Kenapa merasa tenang? Karena yang dimaksud kedzaliman bukan dosa yang mereka pahami sebelumnya, tetapi kesyirikan. Artinya, yang menjadi catatan kita di sini, bahkan mereka yang begitu dekat dengan Allah mengakui ya sebagai manusia biasa sangat mudah terjatuh kepada kesalahan. Sebagian salaf mengatakan kalau seandainya dosa-dosa itu mengeluarkan bau, tentu tidak ada orang yang mau duduk dekat dengan saya. Artinya pengakuan betapa diri ini lemah. Betapa lemahnya diri kita yang mengakibatkan terjatuh kepada dosa dan kesalahan. Dan yang demikian itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada zaman dahulu, di zaman Bani Israel, hidup dua orang laki-laki yang berbeda karakternya. Yang satu suka berbuat dosa, sedangkan yang satunya lagi rajin beribadah. Yang satu suka berbuat dosa, yang satu rajin beribadah. Hanya saja sangat disayangkan yang rajin ibadah ini minim ilmunya. Ya, ada kalanya orang yang ilmunya sedikit tapi memiliki semangat ibadah yang tinggi dan mencukupkan diri menyibukkan dengan mempraktekkan ibadah-ibadah tanpa ada keinginan menambah ilmu, sehingga tetap pada kondisinya yang minim ilmu meskipun ibadahnya rajin. Ada tipe manusia yang seperti itu. Setiap kali orang yang ahli ibadah ini melihat saudaranya atau temannya berbuat dosa, ia menasehati dan menyarankan untuk berhenti dari perbuatan dosanya. Suatu kali orang yang ahli ibadah berkata, berhentilah dari berbuat dosa. Kata ahli maksiat, jangan pedulikan aku. Terserah Allah akan memperlakukan aku bagaimana. Apakah engkau diutus Allah untuk mengawasi apa yang aku lakukan? Maka terpancinglah emosi ahli ibadah tersebut. Demi Allah, dosamu tidak akan diampuni olehnya selama-lamanya. Tidak mungkin kamu dimasukkan ke dalam surga Allah. Ya, ungkapan yang sangat berbahaya.
dari orang yang minim ilmu namun rajin ibadah. Menganggap orang yang bermaksiat tersebut pasti masuk neraka dan tidak akan diampuni selama-lamanya. Kemudian Allah mencabut nyawa kedua orang itu dan mengumpulkan keduanya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman kepada laki-laki ahli ibadah tadi, apakah kamu lebih mengetahui dari aku? Atau kamu dapat mengubah apa yang telah berada dalam kekuasaan tanganku? Ya, maka ya pertanyaan untuk menghardik orang tersebut. Karena berbicara sesuatu tanpa ilmu. Berbicara yang tidak didasari dengan ilmu. Memutus pengharapan, memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha luas rahmatnya. Kemudian dikatakan kepada ahli maksiat, masuklah kamu ke dalam surga berkat rahmatku. Sementara ya ahli ibadah dikatakan masuklah ke dalam neraka karena berbicara tanpa ilmu tadi. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Kisah ini bukan pembenaran terhadap kemaksiatan. Bukan mendukung ahli maksiat, sama sekali tidak. Tetapi ada dosa dan maksiat yang lebih besar dari apa yang dilakukan ahli maksiat tadi. Yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 33 mengharamkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya beberapa hal yang disebutkan, di antaranya berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang tidak kalian ketahui. Ya wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Ini kemaksiatan juga. Bahkan dosa yang sangat besar. Dan Allah melarang kita untuk mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Juga Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Lihat Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Karena bicara tanpa ilmu memutus harapan orang yang sedang terjatuh kepada dosa dan maksiat, sehingga menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Dan dalam hadis yang lain disebutkan tentang orang yang membunuh 99 nyawa. Pembunuh yang sangat keji. Banyak sekali korbannya, 99 orang. Tetapi kemudian dia ingin bertaubat. Ingin memperbaiki diri. Maka dia pun pergi mencari orang yang bisa dia tanya, dan dia mendapati seorang ahli ibadah. Sekali lagi, sebagian ahli ibadah tidak semuanya. Sebagian ahli ibadah terkadang merasa cukup dengan apa yang mereka miliki dari ilmu. Sebagian mereka terkadang menganggap diri terlalu suci dan menganggap orang yang tidak beribadah seperti mereka sebagai orang-orang rendahan. Apalagi ketika melihat ahli maksiat, sebagian ahli ibadah tersebut terkadang menganggap najis dan kotor. Maka ketika ditanya, apakah aku bisa bertaubat? Maka ahli ibadah itu pun dengan kebodohannya menjawab, bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosamu?
Dosamu sudah terlalu berat. Apa yang terjadi? Dibunuh ahli ibadah itu. Karena merasa kecewa. Kalau sudah tidak ada pintu taubat, terus saya mau jadi apa? Maka dia bunuh. Genaplah 100 yang dia bunuh. Tapi jiwa terus mencari kebenaran. Maka dia datang kepada ahli ilmu. Dan bertanya, apakah bisa bertaubat? Ya, maka dikatakan, apa yang menghalangmu dari taubat? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa bagi siapapun yang ingin kembali dan bertaubat kepadanya. Maka dia pun bersemangat dan ingin bertaubat, bergembira. Kemudian diberikan arahan, ya hendaknya engkau berhijrah dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan ke tempat yang di sana banyak orang-orang soleh, beribadahlah di sana bersama mereka. Karena bagaimanapun lingkungan yang lama, yang penuh dengan dosa dan maksiat itu sangat bisa merubah kembali seseorang, mempengaruhi seseorang. Maka dibutuhkan lingkungan baru yang lebih baik. Maka dia pun pergi menuju ya daerah yang dituju, yang diarahkan. Di tengah perjalanan meninggal dunia. Kemudian malaikat rahmat dan azab pun berselisih. Malaikat rahmat mengatakan orang ini bertaubat, maka berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Malaikat azab juga mengatakan dia belum berbuat kebaikan sedikit pun. Dia baru bertaubat, belum beramal. Hingga akhirnya Allah utus malaikat yang lain sebagai pemutus perkara. Silahkan dihitung. Lebih dekat kemana orang tersebut? Apakah lebih dekat ke tujuan ataukah ke negeri asal? Ketika dihitung ternyata lebih dekat ke tujuan, ke daerah yang tempat dia ingin bertaubat di sana. Kata Imam Nawawi, ya sebagian menyebutkan sejengkal, sebagian menyebutkan sehasta saja jaraknya. Artinya perbedaannya sangat sedikit. Dia lebih dekat ke daerah tujuan. Maka dia pun dibawa oleh malaikat rahmat, mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kata putus asa dalam menghadapi kondisi diri kita yang sangat mudah terjatuh kepada dosa. Manusia itu sendiri Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, dia diciptakan di awal penciptaannya sebagai anak-anak yang kurang seperti halnya hewan ketika masih anak-anak. Tidak diciptakan padanya kecuali dorongan untuk makan, di mana ia memang merupakan kebutuhannya saat itu. Kemudian muncul dorongan main dan berhias. Kemudian dorongan kepada lawan jenis dan tidak mempunyai kekuatan sabar untuknya. Bila akal bergerak dan kuat, maka akan terlihat dasar-dasar cahaya hidayah sejak usia mumayyiz yang membedakan kebaikan dan keburukan, yang akan tumbuh berkembang setahap demi setahap sampai usia dewasa. Seperti munculnya cahaya subuh sampai matahari muncul di ufuk. Ya ketika dia sudah mulai balik dan diiringi dengan cahaya berupa wahyu dan juga akal sehat, maka akan melihat jelasnya mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Hanya saja ia adalah hidayah yang terbatas, tidak memiliki pembimbing kepada kemaslahatan akhirat. Bila ia diikat dengan ilmu tentang syariat, maka akan muncul dorongan kepada akhirat dan senjatanya menjadi banyak. Hanya saja tabiat manusia mengajak kepada apa yang disukainya, sementara dorongan syariat dan akal mencegahnya. Ada dua bisikan, ada dua kubu dalam jiwanya, yang mengajak kepada akhirat dan yang mengajak kepada kemaksiatan. Maka perang di antara kedua kubu
kedua kubu pun tegak. Medan perang ini letaknya di dalam hati. Hati hamba adalah medan perang antara kubu yang mengajak kepada kebenaran dengan kubu yang mengajak kepada kebatilan. Maka saat itu sabar adalah ungkapan tentang teguhnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Seorang hamba dituntut untuk memiliki kesabaran untuk menahan hawa nafsunya dan mentaati Robnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ketaatan dan kemaksiatan, ya, ketaatan adalah sikap seorang hamba mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Sedangkan maksiat adalah lawan dari ketaatan tersebut. Dan maksiat disebut juga dosa atau disebut juga pembangkangan. Ketika seorang berbuat dosa atau bermaksiat, artinya dia sedang menentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tunduk dan patuh dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Perlu kita ketahui bahwa manusia mempunyai akhlak dan sifat-sifat yang banyak. Dan ada beberapa hal yang menjadi pemicu dosa pada diri seseorang. Apa sifat-sifat yang menjadi pemicu seseorang melakukan dosa dan maksiat? Semoga kita bisa menahannya, meredamnya. Yang pertama, sifat-sifat rububiyah. Yang sebenarnya sifat rububiyah ini hanya milik Allah. Allah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Tetapi sebagian manusia, ya ada yang memiliki sifat ini sehingga lahir kesombongan, lahir kebanggaan atau ujub, lahir cinta sanjungan, cinta pujian, cinta popularitas, kehormatan, dan ingin menguasai. Dan ini adalah dosa-dosa yang membinasakan dan sebagian manusia melalaikannya dan tidak memandangnya sebagai dosa. Padahal satu saja kesombongan akan menghalangi seseorang dari surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, ya walaupun sebesar biji sawi. Sekecil apapun kesombongan akan menghalangi dari masuk surga. Dosa yang sangat besar. Tetapi sebagian orang menganggap ini biasa. Sombong, wajar saya sombong katanya. Wajar saya bangga diri. Wajar saja saya ingin dipuji, ingin dihormati, ingin populer, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah dosa dan juga maksiat. Yang kedua, sifat syaitaniyah. Sifat yang biasa dimiliki oleh syaitan. Dari sifat ini akan lahir hasad, kedengkian. Sebagaimana yang terjadi kepada iblis. Mengapa iblis bermaksiat kepada Allah? Di antara sebabnya karena hasadnya kepada Adam. Kemudian pelanggaran, tipu daya, muslihat, makar, kecurangan, kemunafikan, memerintahkan kepada kerusakan, dan lain sebagainya. Syaitanlah yang mengajak kepada keburukan dan kerusakan. Asy-syaitanu
ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti dengan kefakiran dan memerintahkan perbuatan yang keji. Dan syaitan juga berdusta kepada Adam dan Hawa ketika mengatakan inni lakuma laminan nasihin. Ketika menggoda agar memakan buah yang dilarang oleh Allah, mengatakan aku ini sebagai penasehat yang baik bagi kalian. Ya maka tipu daya, muslihat, makar, kecurangan, kemunafikan adalah sifat syaitoniyah yang seharusnya dijauhi oleh manusia. Yang seharusnya dijauhi karena syaitan itu sebagaimana Allah kabarkan musuh yang nyata bagi manusia. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Tapi kenapa sebagian manusia malah mengikuti syaitan? Yang ketiga, sifat-sifat hewaniyah. Yang darinya muncul kerakusan, ambisi menuntaskan syahwat. Baik itu syahwat perut, dengan makan, minum, apa saja, tidak peduli halal dan haram. Dan juga syahwat bawah perut. Ya Bapak Ibu tentu paham syahwat bawah perut. Yang darinya lahir zina, homoseksual, melakukan pencurian, mengambil harta demi memenuhi hawa nafsu. Yang sifat mereka ya sangat mirip dengan sifat haiwan. Kemudian yang keempat, di antara sifat yang banyak menimbulkan dosa adalah sifat-sifat hewan pemangsa. Hewan buas yang darinya lahir amarah, kedengkian, menyerang manusia dengan memukul atau membunuh serta mengambil harta mereka secara paksa. Kita lihat bagaimana maraknya pembunuhan. Bagaimana maraknya pembegalan. Ya, betapa mudahnya sebagian mereka untuk marah hanya karena perkara yang sepele. Itu adalah sifat-sifat binatang buas yang sangat disayangkan, ya diikuti oleh sebagian manusia. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari biang dan sumber-sumber dosa tersebut, ya memancar dari sumber-sumber ini ke seluruh anggota tubuh. Sebagian ada yang masuk ke dalam hati seperti kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemunafikan, membendam keburukan. Sebagian ada di mata dengan melihat yang haram, sebagian ada di pendengaran, sebagian ada di lisan, dusta, gibah, namimah dan lain sebagainya. Sebagian ada di perut, sebagian ada di bawah perut, sebagian ada di kedua tangan, kedua kaki, dan sebagian ada di sekujur tubuh. Ya, dari sifat-sifat tersebut. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ketahui bahwa dosa-dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia dan ada dosa-dosa antara hamba dengan Allah. Ya, ada dosa yang berkaitan dengan manusia, dengan sesama. Ada yang hanya berkaitan dengan Allah. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih mudah diatasi? Yang berkaitan dengan manusia atau yang hanya berkaitan dengan Allah? Kalau berkaitan dengan manusia, seringnya lebih berat.
Ya, seringnya lebih berat karena untuk bisa diampuni harus mendapatkan maaf dari manusia. Ya. Sedangkan yang berhubungan dengan Allah sangat mudah bagi Allah untuk memaafkan dan mengampuni dosa. Kecuali dosa syirik. Dosa syirik hanya bisa dihapuskan dengan taubat. Ya, hanya bisa dihapuskan dengan taubat. Yang tidak sempat bertaubat tidak akan diampuni selama-lamanya. Dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa syirik, tidak akan mengampuni dosa syirik yang meninggal belum sempat bertaubat, dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Ada orang berbuat dosa bukan syirik, kemudian meninggal belum sempat bertaubat, maka hukumnya di bawah kehendak Allah. Allah bisa mengampuni jika Allah menghendaki, Allah bisa mengadab jika Allah menghendaki. Tapi kalau dosa syirik meninggal belum sempat bertaubat tidak akan diampuni selama-lamanya. Kemudian pembagian lain dari dosa, Bapak Ibu, dosa juga dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar atau yang disebut dengan kabair, ya dosa-dosa besar. Dan dosa kecil disebut dengan shaghair. Dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Ya. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa itu? Qal asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. 7 dosa besar tersebut ketika ditanya, Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh orang yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang ketika perang sedang berkecamuk, kemudian menuduh wanita baik-baik yang gak pernah terbesit berbuat zina dengan tuduhan telah berbuat zina. Maka itu dosa-dosa besar. Dan disebutkan juga dalam hadis yang lain, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa besar itu adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan juga hadis-hadis yang lain yang beraneka ragam. Sehingga sebagian ulama mengumpulkan jumlah dosa besar berdasarkan ayat-ayat dan hadis Nabi itu sekitar 70 lebih dosa besar. Patokannya adalah dosa yang mendapatkan hukuman had di dunia. Seperti membunuh. Apa hukuman hadnya? Dengan kisos jika ia membunuh dengan sengaja. Zina, apa hukumannya? Bagi yang sudah pernah menikah, dirajam sampai mati. Bagi yang belum pernah menikah, ya, dicambuk dan diasingkan selama setahun. Dan seterusnya. Hukuman-hukuman yang memiliki hukuman secara terperinci dan detail di dunia. Atau had. Yang kedua, dosa yang mendapatkan ancaman di akhirat dengan azab, dengan laknat. Ya. Misalnya seperti apa?
La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Maka menyuap orang lain, ya, baik untuk suap perkara di pengadilan atau suap-suap lainnya, atau menerima suap. Keduanya, ya, kata Rasulullah, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dosa tersebut dosa besar. Ya, sama seperti menyerupai laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Yang terancam mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Kemudian di antara ciri dosa besar juga adalah disebutkan bahwa dosa tersebut termasuk minal kabair, seperti tadi kata Rasulullah, al-kabair disebutkan beberapa. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Adapun dosa kecil, maka dosa yang tidak disebutkan hadnya di dunia, tidak disebutkan ancamannya di akhirat. Dan Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Tidak disebut dosa besar jika dia terus bertaubat, beristighfar pada Allah. Dan tidak disebut dosa kecil kalau dia terus-menerus melakukan dosanya. Karena orang yang terjatuh kepada dosa besar, kemudian dia menyesal dan meyakini betapa dirinya butuh taubat dengan segera, maka ketika dia beristighfar dan memohon ampun pada Allah, Allah menghapus dosanya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika mereka terjatuh kepada perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka segera beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa mereka. Maka saat itu diampuni dosanya. Sedangkan orang yang melakukan dosa kecil, tapi dia terus-menerus melanggar perintah Allah dan meremehkan Allah, tidak takut kepada Allah, ya, maka itu bentuk, ya, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan meremehkannya, sehingga dosanya semakin besar. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam perkataan tersebut adalah pengaruhnya. Orang yang berbuat kesalahan walaupun itu dosa besar, tapi dia segera bertaubat dan beristighfar, maka ya keadaannya lebih ringan karena diampuni oleh Allah dosanya, dibandingkan orang yang dosa kecil walaupun tidak ada ancamannya dengan azab tertentu di akhirat, tetapi karena peremehannya terhadap perintah Allah dan Rasulnya, maka menjadi besar. Oleh karena itu ketika kita berbuat dosa, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kita ini sedang berbuat dosa ke siapa. Bukankah kita sedang berbuat dosa dan maksiat di hadapan Allah? Seharusnya kita mengagungkan Allah, baik itu ketika berbuat dosa besar ataupun dosa kecil. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama, Abu Thalib Al-Makki, mengatakan, dosa-dosa besar itu 17. Aku mengumpulkannya dari beberapa hadis. 4 dalam hati, yaitu syirik, bersikukuh di atas kemaksiatan, terus-menerus maksiat, berputus asa dari rahmat Allah, sepertinya Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Tidak berharap dengan ampunan Allah. Kemudian merasa aman dari siksa Allah. Tidak apa-apa saya berbuat dosa. Tidak apa-apa saya berbuat maksiat. Toh keadaan saya baik-baik saja. Ini sikap merasa aman dari azab Allah. Itu dosa besar. Kemudian kata beliau 4 pada lisan. Apa saja?
kesaksian palsu, menuduh wanita yang baik-baik dituduh berzina, kemudian sumpah palsu, dan sihir. Semuanya ada pada lisan. Kemudian 3 untuk perut. Apa saja? Minum khamar, minuman yang memabukkan. Ya hati-hati. Jangan sekali-kali mencoba minuman keras, ya, minuman yang memabukkan. Atau narkoba yang memiliki hukum sama karena telah memabukkan dan merusak akal. Karena itu dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zalim, memakan riba. Itu urusannya juga dengan perut. Kemudian 2 untuk kelamin. Yang berhubungan dengan kelamin apa saja? Zina dan homoseksual. Zina dengan lawan jenis, homoseksual dengan sejenis. 2 untuk tangan. Apa saja? Apa saja, Pak? Mencuri, membunuh. 1 untuk kedua kaki. Apa dosa yang dilakukan dengan kedua kaki? Apa? Lari dari medan perang. 1 untuk seluruh tubuh. Nah ini. Dari atas sampai kepala bermaksiat semua. Apa itu? Dosa apa? Durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, lisannya enggak benar, sikapnya enggak benar, hatinya juga enggak benar. Semuanya enggak benar. Ini menurut beliau dan masih bisa ditambah atau dikurangi. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap remeh dosa. Ya, sebagian orang menganggap remeh dosa dan maksiat. Dan mengira tidak ada dampaknya. Tidak ada pengaruh negatifnya. Ya padahal dampak dari maksiat itu sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Siapa atau apa yang menyebabkan iblis, kemudian juga Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga? Apa yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari surga? Bukankah dosa dan maksiat? Ya. Bahkan iblis kondisi lahir dan batinnya diubah menjadi sangat buruk. Sangat dibenci. Ya, dari rahmat menjadi laknat, keindahan menjadi kejelekan, surga menjadi neraka yang berkobar-kobar, iman menjadi kekufuran, pertolongan menjadi permusuhan, penentangan, ya, zikir, tasbih, tahlil dan penyucian menjadi kekufuran dan kesyirikan serta kedustaan. Iblis karena kemaksiatannya berubah menjadi serendah-rendahnya, ya, makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Di zaman Nabi Nuh, apa yang menyebabkan timbulnya banjir besar? Guyuran air hujan dan keluarnya air dari dalam tanah sehingga menenggelamkan gunung-gunung sekalipun. Bukankah karena dosa dan maksiat? Itu dampak. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Sebagian orang mengatakan ini gak ada hubungannya dengan dosa. Ini gak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini hanya peristiwa alam yang tidak ada hubungannya dengan ketaatan atau kemaksiatan. Mereka lupa, bukankah dosa yang mengirimkan
Bukankah dosa yang mengakibatkan Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad hingga menjadikan mayat-mayat mereka bertebaran di permukaan bumi? Angin ini menghancurkan tempat kediaman, tanaman, kebun, dan hewan ternak mereka sehingga menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Mereka lupa bahwasanya dosalah yang menyebabkan terkirimnya suara kencang yang menggelagar kepada kaum Samud hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka sampai akhirnya semuanya binasa. Mereka lupa bahwa dosalah yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut ke atas langit. Ya, sampai-sampai para malaikat mendengar longlongan anjing mereka. Kemudian desa itu dibalik bersama penduduknya dan dijatuhkan ke bawah, membinasakan semuanya. Belum lagi lemparan batuan-bebatuan dari langit yang menghujani kaum Lut, kaum yang suka homoseksual. Laki-laki datang ke laki-laki, wanita datang ke wanita. Tidakkah itu menjadi pelajaran? Bukankah dosa juga yang menyebabkan terkirimnya awan azab, laksana naungan yang berlapis-lapis kepada kaum Syuaib, hingga saat sampai di atas kepala mereka turun hujan api yang menyala-nyala dan membakar mereka? Bukankah dosa juga yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam lautan? Bukankah dosa juga yang menyebabkan terbenamnya Qarun dan juga seluruh hartanya, tempat tinggalnya, keluarganya? Dosa dan maksiat. Ya, dan generasi-generasi setelah mereka. Allah ceritakan semuanya dalam Al-Quran. Tidakkah itu menjadi pelajaran? Dan kita menganggap musibah-musibah yang terjadi itu tidak ada hubungannya dengan dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian tidak lain karena ulah tangan kalian, karena dosa-dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Dan meskipun demikian Allah banyak memaafkan. Sebagian orang mengira nggak ada pengaruhnya dengan kehidupan antara dosa dan maksiat. Padahal rizki akan tertahan disebabkan dosa dan maksiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh." Sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalangi dari rizki karena dosa yang dilakukannya. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikut beberapa pengaruh dosa jika kita ringkas. Yang pertama, dampak dari dosa dan maksiat yang kita lakukan adalah datangnya murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada orang-orang sekitar kita, bahkan kepada negeri kita. Dan bukan hanya menimpa orang yang bermaksiat, tetapi juga menimpa yang lain jika tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian di antara dampak dosa dan maksiat juga mendatangkan kemarahan orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman akan marah dan muncul ketidaksukaan kepada ahli maksiat. Kata Hasan Al-Basri, hendaknya setiap kalian berhati-hati terhadap laknat orang beriman dan kalian tidak menyadarinya, yaitu bagi orang yang berbuat maksiat kepada Allah, kemudian Allah meletakkan kemarahan itu di hati orang-orang beriman. Kemudian di antara dampak dosa dan maksiat juga pelaku maksiat terhalang dari ilmu. Akan sangat sulit menerima hidayah. Meskipun dia mendengar, tetapi tertolak. Kebaikan menjadi keburukan, keburukan menjadi kebaikan. Setiap kali seseorang berbuat dosa, kata Rasulullah, nukitat fihi nuktatan sauda, akan diberikan titik hitam. Dosa lagi akan bertambah. Dosa lagi dan terus menerus akan menghitam hatinya. Sehingga tidak lagi bisa menerima kebenaran
dan mengenali kebenaran. Kemudian tadi sudah disebutkan, pelaku maksiat akan terhalang dari rizki. Oleh karena itu, bagi yang rizkinya sulit, hendaknya banyak bertaubat kepada Allah dan merubah dirinya menjadi bertakwa kepadanya. Ya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Kemudian pelaku maksiat wajahnya akan gelap. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya perbuatan maksiat itu meninggalkan bekas hitam di wajah, noda hitam di dalam hati, lemah pada fisik, sempit dalam rizki, dan kebencian dalam hati manusia. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, ada apa dengan orang-orang? Kenapa semuanya membenci saya? Bisa jadi itu karena pengaruh dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan keluh lidahnya, sulit mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan kepada orang yang istiqomah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia ketika sakaratul maut dan di akhirat ketika ditanya oleh malaikat di alam kubur. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengaruh dosa dan maksiat adalah kegelisahan. Tidak akan tenang selama-lamanya orang yang melakukan dosa dan maksiat. Walaupun sebagian orang melihatnya tertawa terbahak-bahak. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dadanya sempit, walaupun mungkin rumahnya luas. Dan di akhirat kami kumpulkan dalam keadaan buta. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, meskipun dikumpulkan seluruh kenikmatan dunia, tidak akan menghilangkan kegelisahan yang disebabkan oleh dosa dan maksiat. Dan ini tidak akan dirasakan kecuali oleh orang yang memiliki kehidupan dalam hatinya. Jika ada orang yang tidak gelisah dengan maksiatnya, berarti sudah mati hatinya. Sama seperti orang yang sudah meninggal dunia tidak akan tersakiti ketika disayat. Tapi kalau masih hidup, masih tersakiti. Maka jika ada orang mengatakan saya tidak merasa gelisah, saya tidak merasa sedih dengan maksiat saya happy-happy aja, berarti permasalahannya bukan pada tidak ada pengaruh maksiat, tetapi karena hati Anda sudah mati. Sehingga tidak merasakan lagi pedihnya kemaksiatan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan di antara dampak yang mengerikan dari maksiat adalah maksiat akan memunculkan maksiat yang lain. Dosa akan menyeret kepada dosa yang lain. Ketika seseorang berbuat dosa awalnya kecil, dia akan menyeret kepada dosa yang lebih besar. Dan ketika dia terjatuh kepada dosa besar, akan semakin besar. Maka waspadalah. Bisa jadi awalnya dia orang yang soleh. Awalnya dia orang yang soleh. Kemudian karena futur, dia mulai mencoba hal-hal yang ringan menurut dia. Dosa-dosa kecil. Hingga akhirnya dia terjatuh kepada dosa-dosa besar. Awalnya tidak banyak dosa yang dia lakukan. 1, kemudian menambah jadi 2. Dan ketika dia tidak kembali, dia akan terus bertambah dan terkumpul semua kejahatan. Maka tidaklah suatu dosa dilakukan, kemudian dia tidak segera taubat, kecuali akan menyeret kepada dosa yang lain. Dan Bapak Ibu bisa lihat, bagaimana orang yang awalnya
hanya minum-minum, kemudian terseret kepada zina, kemudian terseret kepada pembunuhan, kemudian terseret kepada hal-hal yang lain yang di luar nalar. Kenapa bisa sejauh itu? Ya, maka waspada. Kemudian dosa dan maksiat juga menghilangkan rasa malu. Ya, menghilangkan rasa malu. Dan ketika seorang terus-menerus dengan dosanya, hilang rasa malunya, saat itulah Allah tidak mengampuninya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku akan diselamatkan. Ya, akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Hati-hati Bapak Ibu. Mereka yang sekarang terang-terangan dengan maksiat mereka, yang sudah tidak punya rasa malu lagi, dahulunya mereka adalah orang yang malu terhadap maksiat. Tapi karena mereka tidak segera kembali, tidak segera bertaubat pada Allah, maka mereka pun mendapatkan hukuman sehingga hilang rasa malunya. Maka kita pun demikian, jika kita tidak segera kembali, naudzubillah. Mungkin sekarang masih sembunyi-sembunyi, rasa malu masih kuat. Gak mau orang tahu kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak segera kembali, tidak segera memohon ampun kepada Allah, bisa berubah, hilang rasa malu, dan kita pun menampakkan maksiat itu di depan orang-orang, di depan khalayak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya, sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang bisa terjatuh kepada dosa dan maksiat? Padahal kita sering memberi atau mendengarkan nasihat. Kita sering membaca perintah yang harus dikerjakan. Kita sering membaca larangan yang harus ditinggalkan. Apa hal-hal yang banyak menyebabkan seseorang terjatuh kepada dosa dan maksiat? Di antaranya adalah yang pertama, kejahilan, kebodohan. Kurangnya ilmu terhadap besarnya akibat dari dosa tersebut. Kita mungkin tahu ini gak boleh, tapi kita tidak begitu tahu ya bahwa dosa itu sangat berbahaya. Akibatnya sangat dahsyat yang bisa menghancurkan kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Maka solusinya kita harus ya membekali diri dengan ilmu tentang perintah-perintah kenapa kita harus mengerjakan. Apa dalil-dalil dari perintah itu? Tentang larangan-larangan, hal-hal yang diharamkan, dosa-dosa besar, kita pelajari. Ya, bahwa memang hal itu dosa besar yang diharamkan Allah. Dalil-dalilnya, dampaknya, dosanya, cara meninggalkannya, kita pelajari. Minimnya ilmu tentang hal demikian sering menyebabkan seseorang terjatuh kepada dosa. Seperti orang yang terjatuh kepada zina. Di antara sebabnya adalah kejahilan. Dia tidak begitu tahu kalau dua-duaan dengan lawan jenis atau berdua-duaan dengan lawan jenis itu diharamkan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma asyaitan." Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali ketiganya adalah syaitan. Sekuat apapun agama laki-laki tersebut atau wanita tersebut, walaupun dia ulama sekalipun, walaupun dia dai, ustadz, kiai, ajengan sekalipun, walaupun dia ustazah atau seorang hafizah 30 juz sekalipun, jika sudah berdua-duaan, maka ketiganya adalah syaitan.
Maka orang yang memiliki ilmu tentang hal ini tidak mau berdua-duaan. Entah dengan orang yang dia kenal, atau apalagi dengan yang tidak kenal. Nggak apa-apa berdua-duanya sama Pak Ustadz. Tidak. Tidak ada bedanya. Ya walaupun berduaan untuk membaca Al-Quran. Ya seorang murid wanita belajar Al-Quran dengan seorang guru laki-laki misalnya. Ini kebodohan Bapak Ibu. Dari sanalah muncul yang ketiga syaitan. Terjadilah pelecehan seksual secara paksa. Terjadilah perzinaan jika kedua-duanya mau. Dan seterusnya na'udzubillah. Yang kita tidak bisa sebutkan betapa besar kerusakan yang disebabkan karena diawali berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Ya, kemudian yang lainnya. Sebagian orang tidak tahu bahwa menyentuh itu tidak diperbolehkan dengan lawan jenis. Padahal kata Rasulullah la ayyutana ya fi ra'sikum bimihyatin min hadidin khairul lahu min ayamussan nisa. Sungguh ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik, ya lebih ringan daripada harus menyentuh wanita. Menyentuh wanita yang bukan mahram haram hukumnya. Ya sekiranya harus memilih, maka lebih baik memilih ditusuk dengan jarum dari besi. Karena dosa yang begitu besar. Ya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kejahilan. Ini penyebab terjatuhnya sebagian orang terhadap dosa dan maksiat. Kemudian lebih cinta dunia. Di antara sebabnya lebih cinta dunia. Sehingga mengedepankan hawa nafsu daripada batasan-batasan syariat. Dan di antara sebab yang lain adalah pergaulan. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dan sangat dipengaruhi oleh teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Jika dia bergaul dengan orang-orang yang suka maksiat, maka orang yang maksiat itu akan mengajak teman-temannya untuk bermaksiat seperti mereka. Ahli maksiat tidak akan senang maksiat sendirian. Mereka ingin ada teman yang menemani mereka untuk berbuat maksiat. Orang yang suka minum keras mengajak temannya untuk minum juga walaupun ditraktir. Dan siap mengeluarkan uang untuk mentraktir orang lain. Orang yang terbiasa mengkonsumsi narkoba juga akan mengajak orang lain walaupun dia yang mentraktir. Dan begitulah seterusnya. Ahli maksiat akan mengajak kepada kemaksiatan. Maka kalau kita salah pilih teman dekat, maka kita akan mudah terjatuh kepada dosa dan maksiat. Ini beberapa sebab ya yang menjadikan seseorang terjatuh kepada dosa dan maksiat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita pahami ada dua syubhat yang dikemukakan oleh pelaku maksiat untuk pembenaran atas maksiat mereka yang harus kita waspadai. Ya, para pelaku maksiat ini mengatakan dua hal alasan mereka bermaksiat. Yang pertama, mereka beralasan dengan takdir. Ini sudah jadi takdir saya menjadi begini. Bolehkah Bapak Ibu? Bolehkah kita beralasan dengan takdir untuk melakukan dosa? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena kita tidak terpaksa untuk melakukan dosa.
Ada peran kita untuk memilih melakukan dosa. Dan alasan dengan takdir persis seperti alasan orang-orang musyrik ketika mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 148, "Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrokna wala abauna." Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan menyekutukannya. Persis seperti ahli maksiat mengatakan, kalau Allah menghendaki saya nggak akan maksiat. Saya begini, entah jadi pelacur, entah jadi homosek, entah jadi pembunuh, entah jadi pencuri. Saya begini udah takdir. Ya alasan yang tidak bisa dibenarkan persis seperti alasan orang-orang musyrik terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka. Sekiranya argumen mereka diterima, Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka. Kepada kaum Nabi Nuh dengan banjir besar. Ya, kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Syuaib dan yang lainnya. Bencana-bencana, azab-azab datang kepada mereka, sekiranya memang dalih mereka, ini kan udah takdir. Tentu tidak akan tertimpa azab. Kemudian di antara bantahan kepada yang mengatakan ini sudah takdir adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa kabar berita, berita gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira bagi yang taat, pemberi peringatan bagi yang maksiat. Agar apa? Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Mereka yang terjatuh kepada zina misalnya. Bukankah Allah sudah mengabarkan betapa haramnya zina? Ya. Betapa haramnya zina. Dan Rasulullah sudah menjelaskan hukumannya di dunia dan di akhirat bagi para pezina. Tidakkah itu cukup untuk sebagai hujah atas mereka? Mereka sudah tahu bahwa itu diharamkan, hukumannya jelas, kemudian mereka memilih tetap pada perbuatannya. Kemudian setelah itu mereka menyalahkan takdir? Tentu tidak benar. Kemudian Allah juga, bantahan berikutnya, Allah memerintahkan hamba dan melarangnya, serta tidak membebaninya kecuali apa yang disanggupi oleh hamba tersebut. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Ya. Seandainya hamba dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan, maka dia berarti telah dibebani dengan sesuatu yang dirinya tidak mampu. Perintah-perintah Allah itu pasti dimampu oleh manusia. Demikian juga ketika diharamkan hal-hal yang dilarang, manusia juga pasti mampu untuk meninggalkannya. Ada tidak orang yang mengatakan, saya tidak mampu meninggalkan zina? Apakah zina itu bergerak sendiri atau dia yang menggerakkannya? Bukan tidak mampu, tetapi tidak mau meninggalkannya. Ya, kemudian takdir juga rahasia yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya. Siapa yang tahu bahwa dia ditakdirkan berzina? Tahu dari mana? Dia tahu dari mana kalau Allah menakdirkan dia mencuri? Oke lah, yang sudah terjadi mungkin kita tidak bahas lagi. Yang kedepannya, Anda mau jadi apa? Mau jadi pencuri atau mau bekerja keras? Ikutin takdir. Anda tahu dari mana takdirnya?
Bukankah takdir itu rahasia? Apakah Anda mengintip ke Lauh Mahfuz dan Anda mendapati takdir Anda sebagai pencuri? Anda dusta. Anda tidak tahu takdir Anda. Anda yang memilih untuk menjadi pencuri padahal peluang untuk bekerja sangat lebar. Kemudian di antara bantahan yang lain adalah bahwasanya kita melihat manusia menginginkan sesuatu yang pantas untuknya dalam urusan dunia. Hingga ia dapat memperolehnya. Ia tidak berpaling darinya kepada sesuatu yang tidak pantas untuknya. Kemudian berdalih atas berpalingnya ia darinya tersebut dengan takdir. Ya. Misalnya, jika ada manusia hendak bepergian ke suatu negeri, ke negeri Palestina, yang sekarang sedang diperangi oleh Zionis Yahudi, atau ke negeri lain yang aman. Ya. Kira-kira orang tersebut akan memilih yang mana? Ke negeri lain misalnya ke Mekah lah yang lagi aman. Apakah dia akan memaksakan diri pergi ke Palestina untuk sholat di Baitul Maqdis dalam kondisi sedang berkecamuk perang? Atau dia pergi ke Mekah yang sedang aman? Dia pilih yang mana? Apakah dia akan terpaksa kemudian menyalahkan takdir? Atau itu adalah pilihannya? Ya, ia akan menempuh jalan yang aman, yang tidak ada huru-hara di sana, tidak ada peperangan di sana. Dia bisa memilih. Terus kenapa ketika ada pilihan jalan ke surga, jalan ke neraka, dia tidak memilih jalan ke surga? Malah dia memilih jalan ke neraka terus nyalahin takdir gitu. Tapi dalam urusan dunia dia bisa mengatakan ini pilihan saya mau ke tempat yang aman. Kenapa giliran urusan akhirat dia malah memilih jalan menuju neraka terus nyalahin takdir? Maka tidak bisa dibenarkan orang yang berbuat dosa dan maksiat menyalahkan takdir. Kemudian juga di antara bantahan kepada yang seperti ini ya adalah ketika kita mengatakan janganlah engkau menikah. Sebab jika Allah menghendaki kepadamu seorang anak, maka anak itu akan datang kepadamu walaupun tidak menikah. Ya. Kalau kita bilang begitu misalnya ke orang tersebut, kira-kira gimana? Dia akan percaya atau dia akan membantah? Mustahil saya punya anak kalau saya nggak nikah. Ada proses, ada sebab. Ya. Demikian juga ketika sakit, jangan berobat. Kenapa? Kalau Allah menakdirkan sembuh ya sembuh walaupun nggak berobat. Apakah dia akan membantah? Pasti dia membantah. Kenapa untuk urusan punya anak dia harus nikah, untuk sembuh dia berusaha berobat, tapi giliran dia berbuat dosa dan maksiat, dia bilang ini takdir. Ya, tentu ini tidak dibenarkan. Kemudian orang yang berdalih dengan takdir ketika berbuat dosa dan maksiat, seakan-akan dia telah menyerupakan dirinya dengan orang-orang gila dan anak-anak. Karena orang gila dan anak-anak bukan mukallaf, tidak terbebani hukum syar'i. Ya, seandainya diperlakukan seperti mereka dalam urusan dunia, tentu dia tidak akan mau. Kemudian seandainya kita menerima argumen dia bahwa jangan disalahkan ketika berbuat dosa, kan udah takdir. Maka tidak diperlukan istighfar, tidak diperlukan taubat, tidak perlu doa, tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kenyataannya Allah dan Rasulnya memerintahkan kita taubat, kita istighfar, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya.
Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan sekali-kali beralasan dengan takdir untuk berbuat dosa dan maksiat, ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, alasan yang kedua, syubhat pelaku maksiat atau pelaku dosa. Mereka mengatakan, saya berbuat dosa karena begitu banyak ahli maksiat dibiarkan begitu saja tidak dihukum. Di waktu yang sama orang yang taat malah diuji dan bertubi-tubi ujiannya. Terus berdatangan ujiannya. Ini tidak adil katanya. Daripada begini, mendingan saya dosa dan maksiat sekalian. Ingin tahu apa yang Allah perlakukan kepada saya. Na'udzubillah. Ya, sebagian ahli maksiat membela maksiatnya dengan berdalih seperti itu. Banyak pelaku-pelaku maksiat lain dibiarkan gitu aja. Ya. Karena mereka nggak ketahuan aja. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang pendosa. Tapi dibiarkan begitu saja. Yang kaya tetap kaya walaupun maksiat. Yang naik jabatan terus naik jabatan padahal dia juga pendosa dan maksiat. Yang punya anak, punya istri, adem-adem aja dengan keluarganya padahal pelaku dosa dan maksiat. Sedangkan sebagian orang yang taat kok diujinya gini amat. Dengan kemiskinan, dengan sakit, dengan di PHK, dengan katanya begitu. Ini enggak adil. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ungkapan ahli maksiat ini, ahli pendosa ini yang ingin membela atau melegalkan maksiatnya keluar karena tidak mengerti tentang istidraj. Ya tentang apa? Istidraj. Orang yang berbuat dosa dan maksiat pasti Allah hukum, itu udah pasti. Cuma kapan Allah hukum? Allah yang lebih tahu. Ada kalanya saat itu juga, ada kalanya Allah tunda. Allah undur. Mungkin dia masih terlihat baik-baik saja sekarang. Hingga akhirnya dia merasa tenang, tidak khawatir akan hukuman Allah, tiba-tiba Allah hukum secara sekaligus. Ini yang disebut dengan istidraj. Tidak benar pelaku maksiat akan dibiarkan, itu enggak benar. Mereka-mereka yang melakukan dosa pasti dihukum oleh Allah. Sekarang, besok, nanti, kapanpun Allah kehendaki. Dan ditundanya hukuman sebenarnya lebih menyakitkan daripada dihukum secara langsung. Perumpamaannya seperti seorang karyawan. Dia melakukan pelanggaran di perusahaan. Ada 2 orang lah melakukan pelanggaran. Yang satu dihukum berdiri setengah hari misalnya. Yang satu dibiarkan. Besoknya lagi yang dihukum berdiri itu tidak melakukan pelanggaran. Agak kapok lah gitu. Tapi yang gak dihukum ini melanggar lagi, merasa aman. Sepertinya saya bukan orang sembarangan, saya orang khusus. Walaupun melanggar gak diapa-apain sama bos. Dan benar hari itu gak dihukum.
Dan terus dia melanggar, dan terus dia melanggar. Akhir bulan, Pak, SP3 sekaligus. Dipecat. Sedangkan yang dihukum tadi berubah. Sekarang lebih baik yang mana? Yang dihukum dengan cepat atau dihukum di akhir? Tapi hukumannya begitu dahsyat. Pilih mana, Pak? Bukankah yang dihukum di awal lebih baik? Sehingga cepat tersadar. Itulah istidraj. Sebagian orang ketika diundur, tidak langsung dihukum, mereka merasa aman. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asih, fa inna dzalika minhu istidraj." Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dan hukuman yang diundur. Sangat mengerikan istidraj tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia, harta bertambah, keluarga, jabatan, popularitas. Allah memberikan itu kepada yang dicintai maupun kepada yang tidak dicintai. Entah dia bertakwa atau maksiat, Allah akan berikan. Banyak orang soleh kaya. Tidak sedikit juga orang yang ahli maksiat kaya, betul tidak? Akan tetapi Allah ya tidak memberikan iman kecuali yang dicintainya saja. Kalau dunia mah ringan bagi Allah, gak ada apa-apanya dunia itu. Makanya Allah memberikan dunia kepada orang-orang kafir, walaupun mereka tidak beribadah kepada Allah, dengan mudah. Karena dunia di sisi Allah tidak ada nilainya. Dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat. Maka jangan tertipu. Kok ini ahli maksiat, enak-enak aja hidupnya ini, gak dihukum. Itu istidraj, Bapak Ibu. Itu istidraj. Allah berfirman, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Ya. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat tangguh. Jadi tidak benar ya ungkapan si pendosa ini yang bilang, kok banyak orang-orang bejat tapi hidupnya baik-baik aja gitu. Sedangkan saya dulu bertakwa hidupnya susah. Ya, ini tidak benar. Itu adalah istidraj. Tidak perlu heran ya. Orang yang suka korupsi. Ada di antara mereka yang gak ketahuan bertahun-tahun. Betul apa tidak? Sampai di antara mereka mungkin ada 12 tahun baru ketahuan. Harta hasil korupsinya sampai hampir 1 triliun. Betul apa tidak? Gak ketahuan dari dulu. Ketika dia sudah merasa aman, merasa nyaman, gak ketahuan, baik-baik aja gitu. Gak tahu dosa yang lain ini, kita gak tahu. Allah bongkar sekaligus. Allah ambil hartanya yang dia kumpulkan tersebut. Uangnya, emasnya, kehormatan nama baiknya yang penting juga hancur. Mau seperti itu? Berbeda dengan mereka yang ketahuan dari 10 tahun yang lalu, mungkin sekarang udah taubat. Sekarang sudah bisa jadi caleg lagi mungkin. Ya, ada di antara mereka yang mungkin ketahuan lebih awal, berbuat lebih baik, namanya pun mulai berangsur-angsur menjadi lebih baik. Oh ini udah taubat nih, sekarang jadi orang taat, sekarang mudah-mudahan beneran taubatnya.
hikmah Allah. Maka jangan merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah. Kemudian adapun ujian yang menimpa saudara-saudara kita, ya padahal mereka adalah orang yang taat, orang yang semangat ngaji, orang yang menutup aurat dengan rapi, orang yang memelihara jenggotnya karena menegakkan sunnah, terus diuji bertubi-tubi, ekonominya yang sulit, ada fitnah, ada segala macam, Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, Allah pasti akan menguji mereka. Ya, ujian dari Allah tanda Allah mencintainya. Dengan adanya ujian tersebut, Allah menghapuskan dosa-dosa, Allah mengangkat derajat, ya, dengan dosa-dosa tersebut. Sampai-sampai dia meninggal dunia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak punya dosa sedikit pun, karena diampuni dosanya terus melalui ujian-ujian yang menimpa dia. Faman radiya falahur ridho, maka siapa yang ridho dengan ujian tersebut, Allah pun ridho. Wa man sakhita falahus sukht. Dan siapa yang benci dengan ujian Allah, kok diuji begini banget, ya, ini tidak adil, Allah pun murka kepada dia. Seseorang itu baru ketahuan keimanannya ketika diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Gak mungkin Bapak Ibu, pasti diuji untuk mengetahui mana yang jujur. Orang yang beriman diuji sedemikian rupa apapun, mereka tetap teguh istiqomah di atas kebenaran, di atas Islam, di atas sunnah, di atas ketaatan. Enggak akan ada ceritanya yang tadinya soleh jadi toleh. Enggak ada ceritanya tadinya solehah jadi solehot. Ya, yang tadinya sering rajin datang ke masjid, ke majelis ilmu, berubah jadi datang ke diskotik, itu enggak ada. Hanya karena diuji. Mereka yang jujur dengan imannya akan tetap teguh dan istiqomah walaupun sedemikian rupa ujian melanda. Tapi mereka yang tidak jujur, itulah, ya, yang ketika diuji akan nampak hakikatnya. Mereka berpaling. Oleh karena itu kalau kita lihat, yang paling besar ujiannya adalah para nabi, para rasul, kemudian orang semisal mereka dan semisal mereka. A'zamul bala al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Sebagian orang diuji sedikit saja sudah mengeluh dan mengatakan Allah tidak adil, bahkan mengancam saya akan maksiat. Padahal orang-orang terdahulu, mereka ada yang diuji oleh Allah, ditanam di tanah, digergaji, dibagi menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir dari besi hingga mengelupas dagingnya dari tulangnya, dan mereka tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya sebagian orang diuji sedikit saja sudah berpaling dari kebenaran, na'udzubillah. Maka tidak ada alasan apapun untuk berbuat dosa dan maksiat dengan sengaja. Jikapun terjadi dosa dan maksiat pada diri kita, itu karena kita terbawa hawa nafsu dan lemahnya iman, yang harus segera kita perbaiki dan kita sesali. Yang harus kita perbaiki dan kita sesali. Dan jangan pernah putus asa. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas
yang pendosa, ya, mendolimi diri mereka sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pintu taubat selalu terbuka. Kesempatan untuk merubah diri menjadi lebih baik selalu ada. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjauhi segala dosa dan maksiat. Dan kalaupun terjadi segera taubat dan istighfar. Dan jangan sekali-kali menghukumi orang lain, tidak mungkin Allah mengampuni dia. Tidak mungkin dia kembali kepada jalan yang benar, tidak boleh. Karena itu berbicara sesuatu tanpa ilmu tentang Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilahkan.